Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musahbihil wal ikram ya wal jalila wal ikram la nabiyya ba'da amma ba'du wa ibadallah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam Maqam Majelis Zikir Ma'rifatullah Sumatera Barat, Jakarta, dalam channel kesayangan kita, Kupas Tuntas Kerahasiaan Allah dengan Manusia dalam masa ijab dan qabul menuju berkah, rahmah dan hidayahnya dalam channel Buya Pasaman Timur. Insya Allah mudah-mudahan terijablah oleh Allah segala kehendak dan hajat umat sebagaimana mestinya yang telah dijanjikan oleh Allah. Insya Allah para hadirin dan para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini, saya akan mengajak para hadirin, para jemaah, para hamba Allah berwawasan dan berilmu pengetahuan. Yang mana wawasan dan ilmu pengetahuan ini sangat penting yang akan saya sampaikan. Bahkan menentukan dari segala keputusan kebenaran dari sebuah ilmu. Kalau yang saya akan kita buka ini mereka tidak paham, ada seseorang yang tidak paham dalam pembawa agama atau para guru-guru, maka belum dikatakan apa yang dia katakan itu benar. Nah, inilah kunci dan rahasianya kebenaran Allah di dalam berilmu kepada Allah. Maka Kupas Tuntas pada hari ini insya Allah kita akan membuka tabir rahasia falakiyah. Dikatakan dengan judul rahasia hijaiyah. Rahasia falakiyah kita sudah buka kemarin. Itu tayangan wadua yang tempat yang dimuliakan Allah ini. Kita akan membuka, mengenalkan apa yang dikatakan wawasan atau ilmu hijaiyah. Ilmu hijaiyah ini adalah pegangan utama, dasar utama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah, banyak kita lihat para guru-guru, ya, para pengkaji jalan kepada Allah berusaha untuk mendapatkan rahasia hijaiyah pada diri. Hijaiyah adalah suatu makna alif sampai ya. Itu adalah kodrat-kodratnya Al-Quran. Kodratnya seluruh kodrat. Kodratnya alam, kodratnya diri, kodratnya batin, kodratnya sir. Falakiyah ini adalah awal fil kitabun. Awal terjadinya sebuah kitab. Berdasarkan daripada sebuah huruf. Inilah hijaiyah. Huruf menjadi sebuah kata, kata menjadi sebuah ayat, ayat menjadi sebuah surat, surat menjadi sebuah kitab. Berasal dari satu huruf. Nah, di sini kita akan belajar mengenal hijaiyah. Kenapa? Ini kunci kebenaran. Bidahlihi marifatul haq. Dalilku, kata Allah, adalah kebenaran sebuah ilmu. Mana dalil Allah? Inilah hijaiyah. Nah, kalau kita tidak mengerti hijaiyah, seperti kita melihat alif, kenapa hijaiyah ini ada yang alifnya tersurat dan alif yang tersirat? Nah, kalau kita tidak paham ilmu hijaiyah, orang atau siapapun dia akan menebak-nebak sesuai kemampuan. Padahal kadang-kadang itu kodrat pada hijaiyah alam dipakai ke kodrat hijaiyah diri. Nah, ini bisa bermasalah dalam ma'rifat. Nah, kalau kita sudah tahu apa kodrat di dalam huruf tersebut
dan mana kodrat huruf di dalam diri. Ini suatu yang penting kita kaji dan yang wajib. Bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Itu kata Allah dalam hadits qudsi. Katanya apa? Kebenaran sebuah ilmu adalah datang dari dalilku. Nah, gitu. Datang dari dalilku. Mana dalil Allah? Itulah hijahiyah. Yang ada menjadi firman, yang ada menjadi sunnah. Tapi hijahiyah adalah umul dari segalanya. Penentu dari segalanya. Nah, contoh umpamanya. Kalau umpamanya alif. Kenapa alif yang tersurat itu kalau lam mim, lamnya di luar, mimnya di luar. Nah, ini contoh. Nah, tetapi kalau dilihat kodrat alif itu, lam dan mimnya di dalam. Apa bukti di dalam? Nanti kita kaji kodratnya. Nah, gitu. Jadi kalau hijahiyah ini kita tidak mengerti jamaah, berarti ini suatu kesalahan fatal. Ya, kesalahan fatal. Orang hanya bisa bicara tapi tidak bisa mengambil bukti. Contoh pengenalan huruf alif lam lam ha. Itu kan ilmu hijahiyah namanya. Dari mana dasar dia mengatakan alif ini zat? Lam itu sifat. Lam kedua adalah asma. Ha adalah af'al. Nah, ini kan kaji hijahiyah. Nah, kaji hijahiyah inilah kaji yang sangat menentukan. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita tidak mengerti dari kiat-kiat huruf hijahiyah, kita akan salah memahaminya. Karena huruf hijahiyah inilah kiat-kiat yang sangat luar biasa. Mencapai sebuah kebenaran. Mencapai sebuah kebenaran mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, di sini para jemaah sekalian. Contoh umpamanya kita mengkaji mim ha mim dal Muhammad. Nah, mim ha mim dal. Itu kan hijahiyah. Kenapa di saat kita mengkaji butuh hijahiyah? Kenapa hijahiyah ini adalah kodratnya ilmu. Nah, ilmu adalah kodratnya awal. Kodrat awal itu adalah ilmu. Jadi kalau kita tidak paham hijahiyah para jemaah, ini semua kajian akan jatuh kepada prasangka. Prasangka ini yang kita takutkan. Nah, jadi saya akan memperkenalkan hijahiyah itu, kodratnya apa, dan ada di mana di dalam diri kita. Tapi mungkin tidak semuanya jemaah. Kenapa? Karena saya hanya bisa menerangkan yang berkaitan dengan diri saja. Karena ada yang berkaitan dengan makhluk, alam, yang berkaitan dengan segala bentuk ruh, yang berkaitan dengan kodrat-kodrat alam. Nah, ini mungkin saya belum sampai ke situ, artinya kita tidak kupas ke situ dulu. Saya hanya mempercontohkan hijahiyah ini hanya untuk ke dalam diri saja dulu. Biar supaya tidak pusing dan tidak menjadi pedoman terlalu banyak. Jadi kita ambilkan kaji diri aja dalam huruf hijahiyah. Nah, itu. Nah, kita percontohkan umpamanya alif. Alif. Nah, kita sama tahu alif lam pak terdiri dari tiga huruf. Nah, di sini jelas bahwasannya ada alif kodrat daripada batin Allah, lam itu adalah makom maujudnya, fa itu adalah batin. Jadi ternyata di sini di dalam huruf itu ada tiga kodrat. Ya, ada yang dikatakan lam baginya adalah nur dan kodrat baginya mim adalah faktor daripada zat, sementara ha itu ya adalah faktor daripada batin. Nah, gitu. Jadi kalau kita mencari dengan jalan batin, kodratnya alif itu ternyata ada tiga di dalam. Nah, ya, ada tiga di dalam.
ada dikatakan nur khasiyah atau nur kodratnya Adam pada jasad, dan ada dikatakan zat Allah rohani pada diri, dan ada dikatakan batin Allah nyawa pada diri. Nah, di sini, maka kita lihat kepada huruf alif aftar yang nyata. Ternyata alifnya berpisah dengan lam dan min. Pada lam ini adalah nur tadi yang disebut dengan kodrat Adam. Dan mim ini adalah zat Allah yang disebut dengan rohani. Nah, kenapa bisa dipisah? Nah, gitu. Jadi karena dia tidak mengandung sifat kegoiban Allah. Dia hanya mengandung sifat keaftaran Rabbil Alamin. Nah, inilah tersurat. Bedanya dengan tersirat. Tersirat bismillah atau alif yang tersirat di dalam bismillah. Nah, alif. Jadi, kalau kita kenal alif itu, ternyata hurufnya 1, kodratnya 3. Nah, kalau kodratnya 3, berarti dia memunculkan wujud titik 3. Nah, nanti akan ketemu itu. Ya, pembuktian 3-nya dia akan ketemu. Nah, mana yang dikatakan 3 kodrat itu? Pertama, 3 makom dalam diri. Pertama disebut dengan qalbi. Nah, qalbi ini tempat apa? Tempat daripada diri yang batin atau rohani. Atau dikatakan dengan nyawa atau batinnya Allah. Nah, ini yang tersirat. Nah, yang kedua, ada dinamakan markhubah. Markhubah itu adalah jantung, dinamakan makom batiniyah. Makom batiniyah. Nah, yang ketiga adalah maknawiyah. Titik pada kening atau makni. Nah, makni. Berarti 3 titik. Nah, berarti tempat alif, tempat lam, tempat mim sudah ada. 3 kodrat di dalam. Alif dalam qalbi. Lam dalam nur. Nah, sementara mim adalah dalam batin. Yaitu dikatakan dengan batiniyah pada markubah. Nah, berarti kita sudah kenal. Ya, sudah kenal bahwasan alif itu bernama alif karena adanya 3 kodrat pada dalam diri. Nah, sekarang kita lihat. Berarti sudah hidup titik 1. Nah, karena ini adalah batin, aras Allah, itu yang 3 itu adalah kekuatan Allah. Adalah aras Allah, maka diwujudkanlah batin dalam bentuk ba. Nah, ba ini kalau dilihat di jantung, dia ada di bawah bentuk jantung. Kalau alif itu adalah wujud sir yang ada kepada nyawa kita. Ba itu adalah yang menunggu pada wujud batin. Ada atau jantung atau qalbi, ya, atau jantung. Nah, jadi di sini kita harus tahu kalau wujud itu adalah wujudullah yang ada dalam alif. Jadi ternyata alif itu 3. Nah, karena hiduplah 1 batin, maka adalah ba. Nah, ba itu adalah bara'ah atau batin atau pemisah. Kenapa dia bernama bara atau bara'ah? Karena dia memisahkan atau menutup pandangan manusia. Karena dia batin. Nah, karena dia tutup pandangan manusia untuk langsung melihat Allah. Karena Allah itu sangat mulia dan sangat teragung. Dan tidak boleh ditatap langsung. Maka Allah bungkus, bikinnya bara. Kalau bara'ah itu namanya makom batin. Nah, terus yang jasad, dia juga membungkus. Nah, itu yang dinamakan dengan wabarokah, mabarokah, mubarokah. Mubarokah itu alam yang berbicara dan alam yang mampu menolong. Batin yang bergerak dan batin yang bisa berbicara. Itu namanya mubarokah. Mubarokah itu jasad. Titiknya 1. Nah, titik itu wujud, mengatakan ada aku di situ. Tapi kalau kita cerita di wujud, berarti wujud itulah la ta'yin. Arti itu adalah kodrat batin Allah di kala sendirinya. Nah, itu yang baru menuju ke ba. Nah, itu. Jadi ba itu kodratnya adalah batin, makomnya adalah markubah atau jantung. Tapi kalau alif, kodratnya adalah kolbi, makomnya adalah sir, rahasia. Nah, jadi yang ketiga kita lihat ada to. Nah, to ini apa? To ini ibadah makom. Ini namanya makom. Nah, makomnya apa? To itu apa? To itu titiknya 2. To itu makom. Apa makom?
Pertama ada makom azali. Makom Tuhan yaitu azali. Nah, makom Allah. Makom Allah. Nah, yang kedua yaitu wujud, ada. Nah, ini sinilah. Jadi sudah ada kita bertafakur kepada Allah pada azalinya, maka tau ini dinamakan makom ibadah. Makom tempat tersalurnya pensaksian dan ma'rifat. Ma'rifat dan saksi. Ini adalah kodrat. Jadi tau ini adalah kodrat. Jatuhnya kepada ma'rifat dan saksi atau dikatakan dua wujud tadi. Ya, wujud zahir, wujud batin. Nah, makanya kita ketemu nanti itu posisinya pada qalbi. Nah, pada qalbi itu adalah ya. Ya. Jadi setelah kita tahu ta ini semua beribadah. Apapun ibadah di dunia ini, apapun tetap diawali huruf ta. Mau tahlil, mau tawasulan, mau tahmid, mau tahrim, mau takin, mau tasawuf, tarekat, tauhid, semua itu ta. Nah, ini adalah makom ibadah. Nah, kalau makom ibadah titiknya dua, aku dan kamu. Nah, itu Tuhan dan umat, ma'rifat dan pensaksian, sangat luas maknanya. Nah, itu ya. Nah, setelah itu kita lihat ada ta, ada sa. Nah, sa itu titiknya 3 atau dikatakan nas. Nah, maka disempurnakanlah semuanya menjadi nas. Nas ini ada sifatnya adalah nur. Nah, jadi pertama adalah alif sir, ba batin, ta itu makom, nun sa itu adalah nas. Nas itu adalah nur. Nah, ini nur. Nah, gitu. Jadi itu makomnya. Di mana posisi nur itu adalah lapisan kedua setelah jasad. Nah, itu lapisan kedua itu. Kenapa? Karena dia menjaga yang dia jadikan roh. Roh itu berasal dari nur. Kalau nur tidak ada di bawah jasad, ini roh ini akan hilang. Kalau hilang orang itu akan mati. Nah, makanya dia jaga di situ. Nah, di bawah itu baru ada zatnya Allah. Nah, inilah yang dikatakan yang 3 tadi. Di dalam zat itu ada batin, ini nyawa. Nah, zat ini adalah rohani. Nah, ternyata alif itu alif lam mim yang aftar, yang nyata tersurat itu keluar. Kenapa? Batin Allah tidak mau bersekutu. Tidak bersekutu dengan apapun. Dia qiyyamuhu binafsihi. Makanya alif dalam alif lam mim dalam Al-Quran, alif berjarak. Tapi kalau dia bertiga di dalam, dia tidak berjarak. Kenapa? Nur itu nuraninya. Nurku, ani, nurku kata Allah. Rohani, rohani, rohku. Rabbani, diriku. Nah, itu tidak bersekutu, makanya dia 3. Gitu. Tapi dinyatakan dia tidak mau bisa karena tingkatnya bukan alam. Kalau yang alif lam lam ha yang tersurat, kodratnya Rabbil Alamin, sifatnya alam. Tapi kalau dalam bismillah, ba alif sin, itu kodratnya adalah batin. Makanya ada 3 di dalam. Nah, itu para jemaah. Terus bagaimana makom daripada hati yang sering dibanggakan oleh umat Islam? Hijaiyahnya apa? Hijaiyahnya adalah qalbi. Qalbi itu adalah ya. Hurufnya ya. Kenapa saya katakan hurufnya ya? Setiap kata Allah, setiap tempat di mana dia bisa menerima sebuah doa, maka Allah mengabulkan, ya, sebuah tempat makom bernama ya. Karena ya ini adalah doa. Ya Allah. Nah, maka kalau kita berdoa harus menatap ke kolbi. Makanya di kolbi itu ketemu titik 2. Itu perbuatan umat dengan perbuatan Tuhan. Ya, itu maknanya para jemaah. Jadi kalau kita sudah sampai ke tingkat huruf hijaiyah, maka kita akan jauh tersesat
tidak akan pernah tersesat oleh godaan apapun yang menyekutukan Allah. Baik itu berupa kebendaan, baik itu berupa makhluk. Nah, ini akan terhindar kita. Kenapa? Memang kita mencari betul di jalannya sendiri. Lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala, lillah itu jalan, ta'ala itu Tuhan. Jalan Tuhan itu adalah hijahiyah. Jadi kalau kita tahu makom-makom. Nah, saya tidak akan saya baca, saya buka semuanya. Kenapa? Kita pertama dulu mengawali, yaitu mengenalkan fungsi hijahiyah itu. Nah, jadi kita kenalkan seperti nur. Nur itu jatuhnya ke makni, ya. Makomnya pada diri, kontrolnya adalah ke makni. Nah, itu ya. Jadi kontrolnya adalah ke makni, makomnya adalah diri. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah tahu sin itu, nas itu adalah nur, ba itu adalah batin, alif itu adalah sir, ya itu adalah qalbi. Nah, adab-adabnya itulah harfiah. Harfiah ini adalah watak atau adab. Nah, sementara hijaiyah adalah kodrat. Jadi kalau kita melihat tali jantung kita itu seperti ini, jamaah, ya. Nah, disinilah lam yang bertali kayak pancingan itu, ya. Lam itu yang bertali kayak pancingan itu kodratnya ada dalam diri. Tapi kalau la kayak besi apa itu lingkar itu adalah pada makom sifatnya aftar. Tapi kalau untuk badal dia menjadi tali jantung, di tengah-tengahnya nyawa yang tidak berdarah dan batin yang tidak berhenti berkalam. Nah, disinilah zikir terjadi. Nah, inilah tasbih di batin dan sementara zikir di nafas. Jadi begitulah kodratnya huruf di dalam Al-Quran. Makanya dikatakan oleh Allah, wahalatil khalbun ala firhayatil Quran ala na'til azabun. Sesungguhnya apabila sudah ada ayat-ayatku dalam hatimu, maka tidak adalah azab bagimu. Nah, inilah para jemaah yang menjadi tolak ukur yang sebenarnya. Ilmu hijahiyah ini adalah ilmu tingkat tinggi. Jadi kenapa bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Jadi kebenaran ilmu itu ada pada dalilku. Ini dinamakan tadabbur Quran. Jadi kalau jamaah ingin tahu tadabbur Quran itu apa? Ya inilah. Bukan mengkiraahkan kiraat atau menjabarkan sebuah arti, tapi memaknai sebuah rahasia. Ini dinamakan tadabbur. Dan ini hanya dikuasai oleh ulama-ulama yang hak, ya. Nah, jadi kadang-kadang kita lihat banyak orang-orang guru-guru ngaji asal menempatkan huruf. Mata hurufnya ini, telinga hurufnya ini. Bukan itu maksudnya, ya. Bukan itu. Kalau kaji diri jangan dibawa kaji alam. Nah, hidung ini hurufnya, mulut ini hurufnya, sampai kelamin pun ada hurufnya. Itu enggak benar kajian seperti itu. Tidak pada tempatnya. Kodrat alam tidak dibawa ke kodrat manusia. Sudah tahu alifnya tidak nyata, kenapa kita memperdemankan hijaiyah kepada yang nyata? Ajaran siapa? Ini tuh salah. Jadi harusnya kalau ini kaji sir, kodratnya adalah sir yang tidak berdarah, tidak berurat. Bukan dipasang-pasangkan kayak kita memasangkan alat-alat ke tubuh kita. Ada yang bilang huruf ini untuk hidung, huruf ini untuk bahu kanan, bahu kiri. Memuliakan manusia, kodrat-kodrat Allah itu bukan dengan segala cara. Harus dimuliakan dengan cara yang telah dihalalkan. Kalau dikatakan itu nun, hayat, ruh, maka dilihat potensi ruh di diri kita yang mana. Kalau dikatakan nas itu adalah sin, sin itu adalah nur, lihat di mana kodrat nur diri itu. Nah, jadi begitu kita mencari hijahiyah itu para jemaah. Bukan kita menempel-nempelkan huruf di tubuh kita dengan asma-asma yang semau kita agar manusia itu memiliki kelebihan. Bukan.
Jadi jangan kita mempropagandakan, mempersekutukan Allah dengan huruf-hurufnya sendiri. Laknatullah itu, yang penting kalau memang urusan hakikat, cari dalam urusan tersirat dalam Al-Quran. Itulah hijaiyah tadi. Kenali kodrat-kodrat hijaiyah itu. Kalau ha, mana apa kodrat ha itu? Kalau sin, apa kodrat sin di diri kita? Bukan hurufnya ditaruh di diri. Contoh alif lam lam ha. Nah, alif itu jelas. Itu dikatakan marifatul izzatullah. Kalau marifatul izzatullah itu berawal dari zat. Nah, dicari pada posisi lurus di dalam, yaitu rohani yang berdiri. Itu zat. Nah, rohani itu di dalamnya ada maujud dinamakan batin. Nah, batin inilah yang di bawahnya lagi ada dinamakan wujud yang tidak bernama. Ada yang tidak diakui, tidak ada, tapi ada. Nah, kalau kita sudah sampai ke situ, hijaiyah ini akan menjadi sebuah kenyataan. Nah, sekarang saya tanya, seperti tadi itu, kenapa di Al-Quran alif lam mim itu alif tidak bersekutu dengan lam mim? Tapi di saat kaji diri, dia bernama alif setelah 3 kodrat ada dalam dirinya. Nah, alif lam lam ha, Allah itu harus, lam lam ha itu harus berdiri pada kodrat alif. Lam pertama itu adalah diri sifat, lam kedua adalah diri asma. Sementara alif adalah zat atau sir bagi diri kita, nyawa bagi tubuh kita. Nah, inilah pentingnya hijaiyah. Jadi kalau kita sudah punya kemampuan rahasia kodrat-kodrat hijaiyah Al-Quran, maka kita tidak akan pernah tertipu. Kita tidak akan pernah salah, karena tidak mungkin Al-Quran itu salah. Nah, yang Al-Quran itu adalah ayat yang bergerak dalam diri manusia. Setelah waktu-waktu kemarin kita sudah pelajari. Tapi mengenal lebih dalam rahasia hijaiyah ini, saya akan sampaikan tingkat sebatas kodrat diri. Kalau kita sudah luas nanti, dia akan banyak. Contoh, waw. Waw itu adalah kodrat huruf yang bersifat batin. Batiniyah. Batiniyah itu adalah batin bersifat huluyahnya. Ya. Waw ini adalah huruf yang tenggelam. Kenapa dikatakan tenggelam huruf wa itu? Kenapa? Apabila dia dijadikan sebuah bacaan dalam ejaan tasawuf atau tauhid, dia akan menjadi hau. Hau itu dia artinya. Nah, kalau dia ada kodratnya dalam diri. Mana kodratnya dianya Allah dalam diri itu? Mana yang pantas dikatakan dia bagi Allah? Nah, jadi au. Nah, kenapa hau itu mengartikan dia? Karena kalau dia menjadi wal, dia akan bertambah lam dan alifnya. Maka dijadikan waw, itu dinamakan hau. Hau itu dia. Jadi dikatakan huwallazi, sesungguhnya dia. Nah, gitu. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa. Nah, sesungguhnya dia. Nah, wa huwa ma'akum, kalau sudah dia padamu, aina maka saya ma kuntum adalah kamu. Nah, kalau kita Allah, au, hau, itu huruf yang tenggelam tapi muncul dalam kalam, dilihat dia tidak ada. Ini dinamakan kodrat hurufnya batin. Nah, itulah hau. Gitu. Jadi, mana dia kodrat batin itu dalam diri? Nah, itulah batiniyah. Batiniyah markubahnya jantung, batinu adalah markubahnya kolbi. Nah, demikian para jemaah pengenalan dari saya tentang hijaiyah itu pada diri kita. Jadi bukan huruf yang berbentuk dalam diri kita, tapi kodratnya yang berada dalam diri. Itulah yang dikatakan Al-Quran adalah ayat yang bergerak di dalam diri manusia. Itulah yang maksudnya. Jadi bukan huruf itu lari-lari dalam diri, bukan juga berbentuk huruf, tapi dia berbentuk aras, berbentuk kekuatan Allah. Nah, itulah percontohan-percontohan yang harus kita pahami. Kalau saya membuka kajian ini khusus kepada diri, karena kebetulan semua jemaah-jemaah kita sedang dalam mencari dirinya, sedang dalam beribadah dengan dirinya. Jadi harus kita perkuat dengan tajalli-tajalli pelajaran.
InsyaAllah mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kita semua dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena apa? Belajar ilmu tauhid itu adalah ilmu yang sangat lurus yang membuat kita jauh dari sifat mempersekutukan Allah. Ingat para jemaah, apapun yang kamu lakukan, rahasia Allah sangat tinggi. Belajarlah kerahasiaannya dulu. Belajarlah akad-akad ketuhanan, adab-adab ketuhanan dulu. Dan berwawasanlah kepada tingkat hakikat dan sampai ma'rifat dalam ketentuan, dalam hubungan dengan Allah. Jangan buru-buru, sungguhnya Allah itu maha tahu. Barakallahu ya karim. InsyaAllah mabrur wa minal amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.